Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan setelah gonjang-ganjing tentang video yang saya buat tentang bikin Windows 11 ringan beberapa waktu lalu, saya jadi tergoda untuk bikin sebuah video komparasi atau perbandingan Windows 11 ringan. Ya, dalam video kali ini saya akan coba bandingkan sebuah PC yang sudah saya install 3 macam Windows 11 ringan yang pernah saya bahas di channel ini. Windows 11 yang pertama tentu saja adalah Windows 11 versi Ghost Spectre. Kemudian yang selanjutnya adalah Windows 11 RevOS. Dan yang ketiga, Windows 11 yang kita bikin sendiri dengan memodifikasi XML-nya dengan unattended winstall. Nah, kira-kira nih, menurut kamu di antara ketiganya, manakah yang benar-benar ringan dan bikin performa PC atau laptop kita jadi lebih kenceng? Versi RevOS, Ghost Spectre, atau Windows 11 yang udah kita customisasi file XML-nya? Nah, daripada kalian penasaran dengan jawabannya, yuk sama-sama kita gaskan tontonin videonya. Oke, sebelum ke pembahasan tentang perbandingan Windows-nya, saya akan spill dulu spesifikasi dasar dari PC yang saya gunakan dalam pengujian kali ini. Dan inilah dia spesifikasi PC yang kita pakai. Oh iya, disclaimer dulu, dalam pengujian kali ini saya mematikan fitur Windows Defender atau Windows Security pada semua Windows yang saya coba. Ini untuk coba lihat gimana performa masing-masing Windows-nya dalam keadaan polosan. Kemudian untuk versi Windows yang saya pakai semuanya adalah yang versi 24H2. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita coba bandingkan dulu space yang terpakai untuk Windows-nya. Pertama saya mulai dulu dari Windows 11 Ghost Spectre. Tampilan awal dari Windows 11 Ghost Spectre adalah seperti ini. Sekarang kita akan lihat space yang terpakai untuk instalasi Windows-nya. Kita bisa lihat di sini dari 57,6 GB tersisa 39,3 GB. Artinya space yang terpakai untuk Windows-nya adalah sebesar 18,3 GB. Sekarang bagaimana dengan RevOS? Untuk RevOS tampilannya adalah seperti ini. Dan kita coba cek space yang terpakai untuk Windows-nya, dan dari sini kita bisa lihat 60,9 GB space yang tersedia, 45,0 GB yang free atau tersisa. Dengan kata lain, space yang terpakai untuk Windows adalah sebesar 20,9 GB. Selanjutnya bagaimana dengan Windows 11 versi unattended winstall? Untuk tampilannya sendiri adalah khas Windows 11 seperti ini. Kemudian space yang terpakai dari 60,8 GB tersisa 39,8 GB. Jadi space yang terpakai untuk Windows ini adalah sebesar 21 GB pas. So, untuk urusan space, Windows 11 Ghost Spectre memakan ruang storage yang lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Lanjut, kita coba cek task manajernya. Kita mulai dari Ghost Spectre terlebih dahulu. Dan kita cek sebentar biar stabil. Di sini terlihat CPU yang terpakai itu presentasinya 0%. Kemudian untuk RAM yang terpakai adalah 1,7 GB atau 22% dari total 8 GB RAM. Sedangkan untuk RevOS, dalam keadaan standby, CPU yang terpakai itu naik turun di kisaran 0 hingga 1%. Tapi rata-rata juga sama dengan Ghost Spectre, yaitu 0% aja. Sedangkan untuk RAM, di sini terlihat RAM yang terpakai adalah 1,8 GB atau 23% dari 8 GB total RAM-nya. Bagaimana dengan Windows 11 unattended winstall? Untuk CPU yang terpakai dia rata di 1%. Sedangkan untuk RAM yang terpakai dalam kondisi standby adalah 2,4 GB atau 30% dari keseluruhan 8 GB RAM-nya. Jadi dari hasil pengujian dalam kondisi standby ini, Windows 11 Ghost Spectre juga masih lebih efisien. Disusul oleh RevOS, kemudian Windows 11 unattended winstall di urutan yang terakhir. Sekarang kita coba cek running Cinebench R15 selama 15 menit, dan inilah dia hasil skornya. Windows 11 Ghost Spectre punya skor 1563 CB untuk multicore-nya dan 194 CB untuk single core-nya. Lantas RevOS punya 1541 CB untuk multicore-nya dan 194 CB untuk single core-nya. Sedangkan Windows 11 unattended winstall punya skor tertinggi dengan 1573 CB untuk multicore-nya dan 195 CB untuk single core-nya. Hasil pengujian Cinebench ini agak ngagetin juga, padahal kalau dilihat dari efisiensi task manager, Windows 11 unattended winstall itu adalah yang paling besar menggunakan CPU dan RAM. Sekarang kita ke pengujian terakhir, yaitu tes performa gamingnya. Di sini kita tes dua game berat yang termasuk CPU Bond dan GPU Bond. Ada Cyberpunk 2077 dan Red Dead Redemption 2. Setting yang kita pakai sama, yaitu medium di resolusi 1080p. Kita akan langsung perlihatkan perbandingannya.
Di sini untuk game Cyberpunk 2077 Windows 11 Ghost Spectre mendapatkan FPS di kisaran 70-an average FPS. Sedangkan review OS itu mendapatkan FPS di 69-an average FPS. Kemudian Windows 11 Unattended Install mendapatkan FPS di average 66 average FPS. Lanjut ke game Red Dead Redemption 2, kita mainin di setting medium juga. Dan perbandingannya adalah seperti ini. Pada Windows 11 Ghost Spectre, FPS yang didapat adalah di kisaran 66 average FPS. Sedangkan pada Windows 11 Review OS, FPS yang didapat itu ada di 51 average FPS. Dan pada Windows 11 Unattended Install, FPS yang didapat adalah di kisaran 61 average FPS. Dari pengujian ini, itu memang agak mencolok perbedaan FPS yang didapat di Windows 11 Ghost Spectre dibandingkan kedua Windows yang lainnya, utamanya di game Red Dead Redemption 2. Jadi kesimpulannya dari pengujian ini, kalau kalian pengen cari Windows 11 yang betul-betul efisien performanya, utamanya untuk main game, ya sudah bisa ditebak kalau Windows 11 versi Ghost Spectre mungkin bisa jadi pilihan kalian yang terbaik. Cuma memang kekurangannya, ini bukan Windows 11 versi resmi atau original. Apakah bisa diaktifasi? Saya sendiri belum pernah coba untuk aktifasi Windows 11 Ghost Spectre. Mungkin di antara kalian yang nonton ada yang pengalaman bisa mengaktifasi Windows 11 Ghost Spectre supaya bisa jadi original. Silahkan bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Kemudian ini sharing aja, Windows 11 Ghost Spectre dalam pengalaman saya itu dia ada beberapa software lama kayak Archicad atau software jenisnya itu yang nggak bisa jalan di Windows ini. Saya nggak paham kenapa nggak sempat saya otak-atik. Saya udah tes berkali-kali, kalau nggak salah Archicad 11 di PC agak lama punya user yang minta install ulang Windows 11 Ghost Spectre itu nggak bisa jalanin aplikasinya tersebut. Jadi kalau menurut saya Windows 11 yang saya rekomendasikan utamanya untuk penggunaan kantoran, sekolah, atau untuk kreator yang pengen Windows 11 yang ringan dan aman baik dari sisi security dan update, maka Windows 11 Unattended Install adalah opsi terbaik menurut saya. Karena ini memang versi Windows original yang cuma ditweak aja supaya service-service gak penting atau jarang terpakai itu dimatikan. Sehingga penggunaan CPU dan RAM-nya jadi lebih efisien dari versi original aslinya. Disclaimer juga, kalau pengujian ini itu bukan tolak ukur pasti. Bisa jadi PC dengan spek lain itu hasilnya akan berbeda. Kalian bisa cerita atau share di kolom komentar pengalaman kalian pakai beragam versi Windows 11 yang ringan. Biar teman-teman yang lain pada tahu dan bisa timbang-timbang mana yang terbaik untuk mereka. So, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.